Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam tutorial kali ini. Di sini kita akan belajar tentang looping pada Java. Di sini saya akan share ilmu tentang looping. Looping di Java itu ada 3. Looping itu adalah sebuah perulangan. Di Java itu ada 3. Pertama itu for, kemudian yang kedua itu while, yang ketiga do while. Nah, sini ada 3. Sekarang saya akan pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang for. Untuk while dan do while kita akan sambung di next tutorial ya. Sekarang kita akan kembali langsung aja ke NetBeans. Sini saya sudah membuat sebuah kelas namanya looping for. Sudah membuat mainnya. Kemudian saya di sini seperti biasa, agar inputan yang kita masukkan itu bisa dinamis, maka kita akan membuat sebuah scanner. Ya, seperti yang sudah saya demokan di video tutorial sebelumnya. Untuk membuat scanner, tinggal kita buat kelas baru atau membuat objek baru dari kelas scanner sendiri dari Java seperti ini. Atau mungkin kawan-kawan yang masih lupa tentang ini bisa melihat video tutorial saya yang sebelumnya tentang scanner. Seperti ini. Jangan lupa kita masukkan pustaka Java-nya, kita import java.until.scanner ya, supaya tidak error. Jadi begini teman-teman, kawan-kawan, looping itu adalah sebuah perulangan. Misalkan saya seperti ini, integer a sama dengan 5. Di sini saya ingin menampilkan A ini sebanyak 5. Jadi saya menampilkannya begini. Nilai A ke 1 itu sama dengan misalnya aku ingin menampilkan sampai 5 ya. 5 maaf, ini 3, ini 2, ini 4, ini 5. Ya, sini saya kasih komentar menampilkan angka 5 sebanyak 5 kali tanpa looping. Jika saya run, ini sedang proses running Java ini. Tampilannya akan seperti ini. Nilai A ke 1 5, nilai A kedua 5, sampai 5 kali seperti ini. Untuk project kecil seperti ini tidak masalah, tapi untuk project besar seperti ini jadi masalah. Coba kalau teman-teman bayangkan project kita itu besar gitu, kita harus menampilkan, misalkan pengen menampilkan berulang kali gitu, ya nggak apa-apa kalau cuma sampai 5. Kalau misalnya sampai 100 1000, bisa coba sendiri kita mengoding. Untuk itu kita harus menggunakan sebuah looping, kawan-kawan. Saya komentar di sini ya. Di sini saya akan menggunakan sebuah looping.
looping yang saya gunakan ini adalah looping itu looping for. Jadi looping for itu ini saya buat komentar dulu. Sini looping for itu looping yang batasnya sudah kita tentukan. Kita sudah tahu, sudah kita tentukan, misalnya kita ingin looping itu sebanyak 5 kali. Nah, udah bisa kita tentukan. Beda lagi ntar dengan while dan while. Ntar saya akan jelaskan di next video. Nah, kita akan buat looping for itu sintaksnya seperti ini. For terus dalam kurung for kita buat integer i. Kebanyakan yang dipakai itu integer i. Sebenarnya ini nama variabel, terserah kawan-kawan mau pakai apa, a, b, x atau kata, terserah. Tapi saya biasanya menggunakan integer i sama dengan 0 titik koma terus i kurang dari, misalnya saya buat 5, titik koma i plus. Nah, di sini saya akan menjelaskan kawan-kawan. Di sini statement pertama i sama dengan 0, kita menginisialkan, mendeklarasikan pertama membuat sebuah variabel i, itu isinya pertama 0. Nah, ini statement awalnya, mulainya dari ini i sama dengan 0, mulai. Kemudian di sini adalah batasnya, i sama dengan 5. I kurang daripada 5. Jika i itu kurang daripada 5, maka dia akan berhenti. Nah, di sini statement akhirnya, batasnya, batas ya. Nah, ini mulai terus koma batas koma. Nah, di sini i plus di sini ini namanya increment. Nah, ntar ada increment, ada decrement kawan-kawan. Untuk decrement, increment nanti insya Allah saya akan buat video tutorial tersendiri, karena nanti itu ada pembagian lagi postcrement, precrement. Nah, yang penting kawan-kawan perlu tahu, increment ini ditambah satu per looping. Jadi di sini ntar ketika i selesai mengeksekusi satu kali, dia akan membaca lagi, dia akan diinkrementkan, ditambah satu gitu. Jadi ini gunanya untuk menambah supaya i ini bertambah. Kalau i ini tidak bertambah, dia tidak akan pernah mencapai i kurang dari i sampai dengan sama dengan 2, i sama dengan 1, itu nggak akan mungkin. Jadi dia perlu ini increment ya, faktor increment ini saya akan tampilkan. Saya ingin tampilkan tadi, ingin menampilkan nilai ya, nilai a ke kalau ke ini supaya dia bisa sesuai 1, 2, 3 seperti itu, saya akan buat i ke i. I di sini ntar dia akan mengambil dari variabel i kawan-kawan. Nah, ini saya buat sama dengan aja ya biar gak rancung. Terus nah sini saya menampilkan a tadi saya ambilkan dari sini, untuk i saya ambilkan dari sini. Oke, kita coba run. Nah, sama kan? Ada i ke 0, i ke 1, i ke 2, i ke 4. Nah, kalau pakai looping, terserah kita mau looping sampai berapa. Misalkan kita mau looping sampai 100, nggak perlu capek-capek kawan-kawan kita itu membuat codingnya. Jadi tinggal kita buat seperti ini, ntar dia akan membuat sampai 100 tampilan ini di sini. Nah, kenapa di sini sampai 99 nggak 100? Wah, bohong nih, kok nggak sampai 100? Kita lihat dulu di touch dari awalnya. Kita looping itu ternyata mulai dari 0. Nah, kalau kita dari 1 tadi,
Nah, misalnya kita pengen buat dari satu, berarti ini kita buat tanda sama dengan. Nah, sama dengan gini. Ini ke buat dari 0, bukan dari 0, dari 1. Nah, ini ini balik operatornya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita run coba, nah sini kan 100 kan. Nah, ini yang sini di atas tadi mulai dari 1 ya, seperti itu ya. Tapi kebanyakan kita sering menggunakan looping itu dari 0. Nah, dari 0 gini. Nah, jadi ntar batasnya 99 ya, seperti ini ya. Ini tentang looping for ya. Jadi sekali lagi saya seperti ini. Jangan lupa ini untuk i sama dengan 0, i sama dengan kurang dari 100, i plus ya, mulai batas, terus ini operator penambah atau pengurang, atau pengurang. Nah, ini ya, seperti ini. Cukup sederhana contoh yang kita gunakan. Mungkin kawan-kawan masih bingung tentang i plus-plusnya ini ya. Jadi seperti ini. Ketika i sama dengan 0, ini cara bacanya, i sama dengan 0, terus i kurang dari 100, betul kan? I kan sekarang 0, maka dia kurang dari 100. Nah, saya buat sampai 3 aja ya. Nah, 3 aja. I sama dengan 0, i kurang daripada 3, betul kan? Maka delivernya true. Ini kemudian dia akan mencetak i-nya tadi kan 0, berarti mencetak 0 sama dengan a. Kemudian dia di plus-pluskan, ditambah 1 i-nya. Jadi sekarang i sama dengan 1. Dibaca lagi, i sama dengan 1, i kurang daripada 3. 1 kurang pada 3 berarti kan true, betul kan? Nah, kemudian dicetak lagi, i sama dengan 1 sama dengan a gitu. Kemudian i plus plus, i sama dengan 2. I sama dengan 2 dibaca lagi di sini. I kurang daripada 3. 2 kurang daripada 3, benar kan? Benar. Dia dicetak lagi. Kemudian i plus plus ditambah lagi, i sekarang 3. Nah, di sini dibaca lagi nih ya. I sama dengan i kurang daripada 3. I sekarang kan ada 3. Isinya 3. 3 kurang daripada 3. Maka salah. Maka ketika ada salah, false, loopingannya berhenti kawan-kawan. Jadi seperti itu cara kerja untuk looping for, looping yang sudah kita tentukan batasnya. Nah, untuk batasnya sendiri ini dia itu sesuai dengan maksimalnya daripada integer. Integer ini sebenarnya kita bisa ubah, kita ganti tipe datanya jadi byte, short, integer, long, atau double, atau floating. Terserah kawan-kawan nanti. Tapi untuk standarnya kita pakai for, itu integer. Untuk fungsi cepatnya kita ketik aja for. Nah, kita tab. Nah, seperti ini. Jadi defaultnya itu biasanya i sama dengan 0, i kurang daripada 10. Itu kawan-kawan. Oke. Demikian video tutor kita kali ini. Walaupun sederhana contohnya, semoga kawan-kawan paham ya. Untuk kurang lebihnya kawan-kawan dapat melihat di blog saya di dolananstripjava.blogspot.com. Di sini saya akan memberikan sedikit ilmu dari Java. Semoga berguna bagi kita semua. Tetap semangat belajarnya. See you next time.